Jata, Dean Seger scoring, Kevin Dix. Jadi pahlawan di Conference League, pelatih Copenhagen akui Kevin Dix cocok di timnas. Dipecat, Roberto Mancini resmi jadi korban Sintayong. Strategi yang perlu disiapkan Coach Nova lawan Kepulauan Mariana Utara U17. PSSI respon tegas isu tagar Sintayong out. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi pahlawan di Conference League, pelatih Copenhagen akui Kevin Dix cocok di timnas. Calon bek timnas Indonesia Kevin Dix berhasil menyelamatkan FC Copenhagen dari kekalahan lawan Real Betis pada UEFA Conference League 2024-2025. Dalam match day kedua babak grup, Copenhagen menahan tuan rumah Real Betis 1-1 di Stadion Benito Villamarin. Satu-satunya gol Copenhagen pada laga itu dicetak oleh Kevin Dix lewat titik putih. Gol penalti ke gawang Betis membuat Kevin Dix total telah mencetak 16 gol dan 18 assist untuk FC Copenhagen dari 145 pertandingan di semua kompetisi. Catatan tersebut terbilang produktif mengingat Kevin Dix merupakan pemain belakang. Usai pertandingan, pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup mengaku cukup puas dengan hasil imbang anak asuhnya lantaran bermain sangat solid. Soal pemilihan Kevin Dix jadi algojo penalti, Nestrup mengaku tidak punya alasan khusus. Menurutnya, Kevin memang jadi penendang penalti kedua setelah Diogo Gonçalves. Tidak masalah jika kami punya pemain yang bisa melakukan eksekusi penalti. Pertama ada Diogo, dan sekarang Kevin Dix, yang sepertinya sangat menikmati bermain di bawah tekanan, ujar Jacob Nestrup. Pujian dari Nestrup kepada Kevin Dix ini tentu jadi keuntungan tersendiri untuk timnas Indonesia. Kevin Dix akan jadi pemain yang bisa membawa skuad merah putih bermain apik saat berada dalam tekanan. Hal itu pun akan cocok bersama skuad Garuda yang bermain penuh tekanan menghadapi tim-tim merah seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dipecat, Roberto Mancini resmi jadi korban Sintayong. Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF resmi memecat pelatih Roberto Mancini. Pemecatan ini dilakukan jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan timnas Indonesia pada November mendatang. It's over between Roberto Mancini and the Saudi national team. The Italian coach is leaving Saudi Arabia with immediate effect. Performa buruk Arab Saudi dalam 4 pertandingan kualifikasi jadi salah satu faktor di debaknya juru taktik asal Italia ini. Arab Saudi sejatinya menjadi salah satu tim unggulan di grup J, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia. Sayangnya, mereka justru tidak memperlihatkan bahwa mereka merupakan salah satu favorit di grup. Dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni, Arab Saudi meraih 5 poin dengan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bahkan Arab Saudi bermain imbang 1-1 di laga pertama saat melawan timnas Indonesia. Sebelumnya, sederet pelatih pun sudah menjadi korban keganasan timnas Indonesia bersama Sintayong. Mulai dari Tatsuma Yoshida, Filipe Troussier, hingga Graham Arnold. Kini menarik untuk menanti siapa lagi pelatih yang akan menjadi penantang baru Sintayong. Federasi Sepak Bola Arab Saudi sendiri menegaskan bakal mengumumkan pengganti Mancini dalam beberapa hari mendatang. Strategi yang perlu disiapkan Coach Nova lawan Kepulauan Mariana U17. Pertama, analisis laga versus Australia. Hasil pertandingan antara timnas Australia U17 melawan Kepulauan Mariana Utara U17 pada match day pertama memang layak menjadi bahan analisis yang baik bagi jajaran tim pelatih timnas Indonesia U17. Sebab pada laga itu Australia berhasil meraih kemenangan dengan skor 19-0. Dari seluruh gol tersebut ada celah-celah yang bisa dipelajari para punggawa timnas Indonesia U17 pada pertemuan nanti. Kedua, maksimalkan margin gol.
Jika mampu meraih kemenangan dengan margin gol tinggi, timnas Indonesia U17 tentu bisa memiliki modal yang lebih besar, yakni untuk menghadapi persaingan di grup G dalam merebut tiket lolos ke putaran final. Apalagi margin gol ini juga bisa menjadi penentu kelolosan skuad Garuda Asia jika nanti harus melalui jalur runner-up terbaik. Ketiga, lakukan rotasi pemain. Jika dilihat peta kekuatannya, timnas Indonesia U17 jauh lebih unggul ketimbang sang lawan. Sehingga pemain-pemain yang belum diturunkan pada laga sebelumnya pun harus mulai mendapatkan menit bermain. Ini pun bisa menjadi kesempatan istirahat bagi para pemain inti timnas Indonesia U17, yakni agar bisa menyiapkan kekuatan terbaiknya melawan Australia pada laga terakhir nanti. PSSI respon tegas isu tagar Sintayong out. Respon tegas diberikan Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga soal tagar Sintayong out yang sempat menggema usai timnas Indonesia kalah dari timnas Cina. Diketahui tagar STY out pun sampai jadi trending topik di media sosial. Banyak pihak yang tampak tidak senang dengan hasil itu. Terlebih pada komposisi pemain yang diturunkan oleh Sintayong. Pasalnya dia merombak skuadnya dan mencoret sosok Eliano Reinders. Menanggapi hal itu, Arya pun meminta kepada fans untuk menyudahi hal tersebut. Menurutnya saat ini para fans harus bersatu untuk tetap mendukung timnas Indonesia. Dia juga menilai kalau hal itu akan turut mengganggu pikiran Sintayong. Arya sendiri tak ingin Sintayong stres mengingat timnas Indonesia akan melakoni laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang. Dari 6 laga ini, 4 diantaranya berlangsung di kandang. Arya pun menilai ini situasi yang krusial bagi timnas Indonesia. Menariknya, Arya juga menekankan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah berdiskusi dengan Sintayong terkait hasil kekalahan dari Cina. Untuk itu yang terpenting adalah memberikan dukungan yang positif kepada tim. Peluang skuad Garuda sendiri untuk lolos langsung memang cukup berat karena mereka harus finish di 2 teratas. Namun Merah Putih masih punya peluang dengan finish posisi 3 atau 4 karena akan berjuang lewat babak keempat.